Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Menggita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul hubunganmu selanjutnya. Oke teman-teman yang selalu stay tune di channelku, yang selalu memberikan like, komen, yang selalu aktif ya, mulai dari YouTube ke Instagram semuanya, thank you ya sudah support aku. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo, salam semuanya ya. Untuk semuanya salam kenal, aku Mia. Aku di sini akan membahas hubunganmu selanjutnya, lebih ke arah hubungan romantis ya. Jadi kalau kamu mikirnya ini hubungan yang bukan hubungan romantis, mungkin ini bukan tempat kamu, bisa kamu cek-cek ya videoku yang lainnya. Oke, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, mungkin aku update dulu untuk perputaran bulannya ya. Jadi kita ini sudah masuk ke Merkuri, sudah selesai retrograde ya. Jadi Pluto itu akan ngebawa kalian itu banyak melakukan transformasi, yang tadinya banyak hal yang kayak terhambat untuk bertransformasi, untuk move on, untuk melakukan semacam kemajuan. Inilah waktunya untuk kita lebih maju lagi. Jadi hasil-hasil dari transformasi juga akan lebih terlihat jelas gitu ya, aku ngerasanya di sini. Jadi sekarang Pluto udah nggak retrograde lagi, dimana kalian juga udah tahu ya, Pluto sendiri kan planet untuk kekuatan, untuk shadow atau underworld ataupun transformation. Jadi ini naungan dari zodiak Scorpio sendiri ya. Jadi dari mulai April kan sebenarnya Pluto itu udah banyak bikin kita nge-trigger kita ya, sebenarnya bikin kita jadi harus terdorong apapun yang di dalam diri kita yang nge-trigger diri kita, dimana mungkin udah banyak hal yang kita tekan ke bawah gitu, itu mau nggak mau harus keluar semuanya. Dan di sini karena udah selesai retrograde-nya, udah waktunya nih si Pluto udah nyuruh kita untuk lebih move on lagi, lebih menjalani hidupan lagi dengan baru ya, secara kita bisa melakukan hal-hal yang lebih maju lagi, rebirth ya, energi rebirth-nya besar. Dan di sini aku ngerasa dari semua kontrol yang terjadi di alam semesta, mungkin ini udah saatnya kita lebih berfokus ke hal-hal yang lebih hal-hal yang lebih positif ya, hal-hal yang bisa membuat kita lebih bertumbuh lagi. Karena Merkuri sendiri kan sudah memasuki Libra nih sekarang ya. Jadi ketika Merkuri udah masuk ke Libra, dimana Merkuri itu kan planet komunikasi, ide-ide ataupun intelijensi kita, the power of mind atau traveling juga ya. Jadi di sini udah waktunya Merkuri ini mendorong kita sendiri untuk lebih banyak melakukan komunikasi dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Jadi kita tuh bisa menyampaikan sesuatu hal dengan baik dan benar gitu ya. Aku ngelihat kayak ketika akhirnya kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang kamu sama ini fokus, itu sebenarnya akan membantu kamu dalam banyak hal gitu, banyak pergerakan di hubungan kamu. Dan di sini karena Libra juga cardinal sign ya, jadi itu akan ngebantu kita untuk lebih banyak ide, imajinasi. Jadi hal-hal yang terkait tentang kreasi yang ada di pikiran kita itu mungkin akan lebih banyak ngebuat kita lebih berkarya ya. Jadi kayak entah itu akhirnya kamu mungkin jadi lebih banyak ide-ide tentang karya kamu, bisnis kamu, ataupun hal-hal yang bisa kamu buat gitu ya, create something gitu. Mungkin kamu seorang penulis mungkin, atau penyanyi, hal-hal yang ke area yang lebih ke arah kata-kata ya, ekspresi dalam kata-kata itu akan sangat terbantu gitu di bulan ini. Dan aku ngerasa di sini kamu akan banyak ide-ide yang baik ya, atau insight-insight yang wow di bulan ini. Dan hal-hal yang berbau dengan kreatif juga akan banyak terwujud ya, banyak kamu karyakan lah
banyak berkarya gitu yang aku ngerasain. Oke, kita akan langsung saja kalau begitu ya, biar kita lanjut aja. Aku biasanya update kayak gini di Instagramku. Kemarin juga live-nya juga udah aku coba untuk upload juga ya, biar kalian tuh tahu gitu. Orang-orang bingung apa maksudnya perputaran bulan. Ya, mungkin singkat katanya adalah ramalan hari ini berdasarkan perputaran bulan. Karena bulan itu ngaruh ke perasaan kita ya, bagaimana kita merasakan juga. Oke, kita akan langsung saja. Kalau begitu, hubunganmu selanjutnya pile nomor 1. Hubunganmu selanjutnya pile nomor 1. Di sini ada Seven of Gems ya, achievement atau Seven of Pentacles. Oke. Di deck ini namanya Seven of Gems. Kemudian pile nomor 2, hubunganmu selanjutnya. Hubunganmu selanjutnya pile nomor 2. Di sini ada Apprentice of Clouds, Ambition. Oke. Ini Page of Swords ya sebutannya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pile nomor 3. Hubunganmu selanjutnya, di sini ada Seven of Raindrops atau Seven of Cups, choices ya. Oke. Di sini ada seven luar biasa, tengah-tengahnya ambition. Jadi aku ngerasa hubunganmu selanjutnya kamu akan dealing dengan soulmate kamu, dengan seseorang yang kamu ngerasa punya bonding terkait tentang perasaan kamu, seseorang yang kamu ngerasa ada punya koneksi ya, ketertarikan yang tinggi, banyak hal dari kalian yang memang mempunyai kesamaan. Aku ngerasanya, dan kalian tuh sama-sama mempunyai energi yang menurut aku sekarang tuh lagi in tune ya, jadi lagi satu frekuensi. Hubunganmu selanjutnya nanti aku ngerasa di sini kayak kamu tuh dealing sama orang yang menurut aku energinya itu lagi kayak semacam dia coba balance, walaupun kayak masih terus mencoba kayak nge-explore dirimu gitu ya. Dia coba untuk menyadari apa yang ada di dalam diri dia, karena aku ngelihat energinya tuh banyak yang masih kayak di persimpangannya maksudnya bagaimana. Jadi ketika kita mau berubah menjadi ketika kita seseorang A dan kita mau berubah jadi B, kita masih ada di antaranya gitu, lagi ada di perjalanannya. Jadi perjalanan menuju menjadi si seseorang yang B ini gitu. Jadi ada energi yang agak terkait tentang duality ya. Ada dua hal yang ibaratnya dia coba untuk kayak pilih untuk di kehidupannya dia. Jadi pilihan hidup ini penting, ada efeknya besar di hubungan ini juga. Jadi kalian kan tahu manusia mempunyai kehendak bebas ya, dimana ada takdir, ada nasib, dimana kalau nasib ya dia butuh untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi kehendak bebas ini menurut aku juga berperan penting di hubungan kalian nanti. Oke, kita akan lanjut ya untuk pile nomor 1. Pile nomor 1, hubunganmu selanjutnya. Seven of Gems. Oke. Di sini ada achievement. Jadi hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa ini hubungan yang udah tahunan, karena ini Seven of Pentacles atau Seven of Gems ini. Ini hubungan yang udah tahunan, nggak cuma bulan, dan kalian di sini udah banyak memanifestasi hubungan ini. Dan aku ngelihat hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang sebenarnya sama-sama memiliki kayak tujuan bersama, atau kalian juga udah mempunyai achievement masing-masing ya, udah punya hal yang kalian sebenarnya ibaratnya bisa pegang lah secara kayak kemapanan, financial security-nya udah oke. Kemudian kalian juga sama-sama mempunyai sudut pandang yang sama untuk
mendapatkan sesuatu hal gitu. Yang menurut kalian itu penting tuh apa? Di sini aku ngelihat kalian udah mempunyai satu pendapat yang sama. Dan aku ngelihat di sini hubunganmu selanjutnya itu hubungan dimana lebih banyak memberi, saling memberi. Jadi energinya itu memberi satu sama lain, entah itu akhirnya support, respect, hal-hal yang menurut aku bisa terlihat ya. Jadi entah akhirnya supportnya itu nggak cuma oh ya semangat ya gitu kata-kata atau didoakan gitu ya, bukan cuma itu, tapi benar-benar ada langkah nyata dan ada yang kamu berikan. Jadi energinya itu nggak cuma berdasarkan hanya tindakan, tapi memang ada hal yang kamu selain bertindak kamu melakukan yang lebih lagi gitu. Jadi misalkan kamu dianya lagi lagi sakit gitu ya, lagi sakit itu kamu selain mendoakan dia, selain ya bilang get well soon misalnya seperti itu, kamu tetap do somethingnya itu ada tindakan yang kamu lakukan. Misalnya kamu langsung kirimin bubur gitu ya, atau kirimin obat. Jadi ada hal yang beneran kamu benar-benar manifestasikan secara real. Jadi sesuatu hal yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu perlihatkan bentuknya itu nyata loh ini gitu ya. Jadi ada energi yang aku ngerasa lebih lagi daripada yang sebelumnya. Hubunganmu selanjutnya ini aku ngerasa ini kan energi dari earth sign ya, dari Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi mungkin kamu juga dealing dengan orang-orang dari earth sign, dimana orang-orang dari earth sign ini memang apa-apa ibaratnya bukan apa-apa duit ya. Banyak tuh ya di channel yang lain gitu, earth sign apa-apa duit. Oke, nggak cuma itu aja, tapi lebih memprioritaskan hal yang sebenarnya fondasi dalam suatu kehidupan, dimana kita misalkan membutuhkan sesuatu hal yang secara ya salah satunya memang uang gitu, tapi nggak cuma itu aja, bagaimana akhirnya bisa membangun suatu fondasi secara long term gitu. Jadi hubunganmu selanjutnya ini kalian mempunyai keunggulan kalian masing-masing, dimana kalian ingin membuat suatu hal gitu ya, atau mencapai suatu hal yang aku ngerasa kalian memang saling support satu sama lain gitu. Jadi energinya itu sama-sama pengen kayak achieve sesuatu yang sama gitu, aku ngerasain ya. Oke, kita akan lanjut di sini. Oke, aku akan ambil energinya dari dadu ya. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 1. Oke, di sini ada Neptunus, kemudian ada Sagittarius, kemudian ada Eight of House. Hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa di sini, oke, aku benerin dulu ya. Oke, yang aku lihat di sini, seperti yang kalian tahu ya, kita kan masuk tadi ya untuk Pluto udah mendorong kita ya di preselection. Tadi aku udah jelasin sebelumnya di awal kalau misalkan Pluto sedang mendorong kita, nge-push kita untuk lebih melakukan transformasi ya. Jadi hubunganmu selanjutnya ini aku ngerasa kalian akan sama-sama fight dengan apa yang sebenarnya kalian rasakan, jiwa kalian ingin lakukan untuk melakukan transformasi yang baik dalam hubungan ini, dan kalian sama-sama optimis untuk mendapatkannya. Jadi ibaratnya kalian misalkan mempunyai keinginan something yang kalian rasakan di jiwa kalian, entah itu akhirnya keinginan untuk bersama, keinginan untuk hubungannya terbina baik-baik aja, atau komunikasi lancar, hal-hal yang seperti itu. Jadi hubunganmu selanjutnya ini nanti benar-benar kalian akan fight apa yang kalian rasain di perasaan kalian yang sama-sama tulus ingin memberi ya, energi yang benar-benar ingin membuat hubungan ini baik-baik aja, membuat dan membangun fondasi hubungan ini bisa jadi hubungan long term, entah apapun ini bentuknya. Walaupun emang aku tetap ngerasa banyak yang di sini terkait tentang romantic relationship seperti yang tadi aku udah bilang di awal ya. Dan di sini hubunganmu selanjutnya itu hubungan yang kalian bangun dari rasa optimis dan keyakinan
dan juga aksi untuk melakukan perjuangannya secara nyata gitu. Entah, aku ngerasanya sih cara berjuangnya kalian masing-masing tuh agak berbeda ya. Jadi jangan coba untuk disama-samakan, karena aku tadi udah bilang juga di awal, ada hal yang terkait tentang duality, dimana aku ngerasa kalian memang ada banyak yang samanya ya, karena kamu dealing sama soulmate ataupun apapun yang kamu sebut labelnya, mungkin soulmate, twin flame atau apapun terkait tentang hal tersebut, tetap ada kayak semacam perbedaan yang memang tujuannya untuk saling kalian bisa melengkapi untuk kedepannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini aku akan lebih jelaskan lagi. Hubunganmu selanjutnya apa? Nomor 1. 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 Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya ini adalah hubungan banyak yang spiritual connection di sini juga ya, dan ini hubungan yang akan membuat kalian tuh merasakan kebahagiaan yang kalian belum pernah rasakan sebelumnya. Di sini ada 2 of coins. Oke. Kelihatan ya. Make sure aja biar kelihatannya sama kalian tuh enak gitu. Oke, kemudian di sini ada Page of Wands dan ada 6 of Coins. Jadi hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa hubungan kamu selanjutnya ini akan banyak hal yang terkait tentang saling berkomunikasi, dan pembawaannya tuh kayak humoris gitu, yang kocak-kocak, yang pembawaannya itu kayak hubungan yang terlihat kayak nggak yang kayak serius banget gitu, yang kayak ayo kita ngedate terus ya dibawa dinner, romantic dinner yang gimana, yang terlalu muluk-muluk. Enggak, aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya itu hubungan yang kalian itu asik sendiri gitu. Misalkan kalian sama-sama suka alam, akhirnya kalian pergi ke gunung mana barengan gitu. Jadi ada energi yang kalian tuh asik dengan apa yang sebenarnya kalian interest terhadap sesuatu hal gitu. Misalkan kalian sama-sama suka kopi, ya kalian pergi bareng-bareng ke tempat ngopi gitu ya. Terusnya pembawaannya itu saya kocak light, dan pembawaannya itu yang suka kayak agak flirting juga. Tapi kebanyakan aku ngerasa tuh pokoknya hubungan ini akan membawa kamu itu rasanya bahagia banget, rasanya tuh kocak atau energinya itu sangat bikin kalian tuh kok inget tuh jadi senyum-senyum sendiri gitu loh ya. Hubunganmu selanjutnya ini nanti kalian akan sama-sama mempunyai kesibukan masing-masing, karena di sini ada 2 of Coins dan di sini ada achievements. Jadi kalian akan coba untuk ngasih spare lah ya waktu, entah akhirnya di sela-sela waktu kalian bisa beraktivitas, misalkan nggak bisa ketemu atau apa, tapi kalian masih tetap memaintain komunikasi yang entah akhirnya saling memberi semangat ataupun saling kayak memberikan fire gitu, energi fire di kehidupan kalian, dimana akhirnya kalian mencoba untuk menghidupkan hubungan inilah, entah itu akhirnya kirim video yang kocak-kocak mungkin, atau ada hal yang kalian benar-benar fokusin, misalkan dia lagi benar-benar mempersiapkan diri untuk ujian gitu ya, kamu kirimin kayak tips and trick untuk melakukan sesuatu hal atau membantu dia dalam ujiannya. Jadi energinya itu saling kayak support, yang tadi aku udah bilang ya, support, dan energinya itu memberi keringanan, kebahagiaan. Jadi membuat hari-harinya kalian tuh happy satu sama lain. Dan aku ngerasa di sini di 6 of Coins ya, hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang tadi ya berfokus ke arah untuk memberi sesuatu hal. Pembawaannya itu nggak egois, nggak kayak yang sebelumnya. Energinya memberi. Energinya itu juga aku ngerasa ada kayak semacam equal give and take-nya ya. Jadi energi di bulan Libra ini yang tadi aku udah pernah bilang, ini adalah bulan penghakiman gitu ya, dimana kalian akan coba untuk ngebalance, entah itu akhirnya ngebalance situasi, ngebalance hubungan, ngebalance apa yang sebenarnya kalian coba untuk usahakan. Misalkan
kamu ngubungin dia nggak akan ngeghosting kamu tiba-tiba diem gitu, enggak, dia akan coba untuk setidaknya meluangkan waktu untuk ngebales gitu. Jadi ada energinya itu nggak ngambang gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 1. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya ini adalah hubungan di mana kamu akan menjadi diri kamu apa adanya sepenuhnya. Jadi ini hubungannya akan menerima diri kamu apa adanya. Oke, di sini ada magic. Yang tadi aku udah bilang ini ada hubungan spiritual connection yang aku ngerasain untuk yang nomor 1. Hubunganmu selanjutnya terkait tentang manifestasi. Kalau kamu lihat ini ya, ada infinity simbol yang ada di magician juga. Jadi hubunganmu selanjutnya ini adalah manifestasi dari bertahun-tahun ya. Ini hasil dari manifestasi kalian. Yang aku ngerasa energinya ya kalian gak akan kemana-mana, mau sejauh apapun, mau akhirnya kalian dulu pernah sama si A, si B, si C, tetap aja akhirnya balik lagi. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang benar-benar hasil dari manifestasi kamu, doa kepada Tuhan, ya Tuhan gitu ya, berikan aku jodoh yang terbaik gitu, berikan aku jodoh yang tepat untuk aku ya, yang benar-benar tepat caranya dia mencintai aku gitu ya, bagaimana dia akhirnya benar-benar sama energinya, frekuensinya, aku fight hubungan, dia juga sama fight dengan hubungan. Jadi ada energi yang aku ngerasa kamu tuh kayak sudah mempercayai hubungan ini sebelumnya dan memanifestasikan, entah itu dalam bentuk doa, visual di kepala kamu gitu ya, visualisasi, atau mungkin kamu dari bentuk afirmasi ya, entah itu akhirnya afirmasi dari perkataan ataupun dalam doa kamu ya, itu kan juga dari kata-kata, ataupun memang kamu berdoa dalam hati, itu juga manifestasi. Oke? Kemudian di sini ada sensuality ya, sampai susah ngomong tuh ya. Oke. Hubunganmu selanjutnya aku ngerasa kalian mempunyai ketertarikan seksual yang sangat tinggi, apalagi di sini ada Page of Wands ya, jadi energinya itu tuh on fire. Yang di sini juga kalau kalian lihat di sini ada energinya Sagittarius ya. Energi Sagittarius kalau misalkan benar-benar lagi on fire banget, tertarik banget sama seseorang, dia juga akan pembawaannya itu agak kocak ya, karena biasanya dia agak amburadul kemana-mana gitu orangnya, tiba-tiba tuh jadi bisa behave gitu orangnya ya, bisa tiba-tiba jadi kalem padahal lagi kocak-kocak, tiba-tiba bisa kalem, atau pembawaannya itu suka caper. Jadi ada energi yang ketika dia ngejok something, dia suka banget kalau misalkan seseorang yang dia joksin itu ketawa banget gitu, ada efeknya ketawa banget, dan mempunyai satu selera humor yang sama gitu. Jadi ada energi di mana dia suka tadi ya, aneh-anehnya tuh yang tiba-tiba dia suka kalem sendiri kalau misalkan dia suka sama orang gitu, padahal dia orangnya sangat sosial banget, sangat benar-benar berekspresi banget, tiba-tiba dia begitu gitu ya, tiba-tiba jadi kalem, jaga image terus ya. Kadang dia juga suka kayak ngomong something yang lemparan-lemparan jokes atau apa, dimana dia suka kalau lemparan jokesnya ini benar-benar ditimpali dengan ketawa kamu yang wow banget, yang bikin dia juga happy karena dia sudah mengusahakan jokes tersebut gitu ya. Jadi ada energi-energi yang aku ngerasa kayak energi-energi apa ya, PDKT ala-ala anak SMA gitu ya. Aku ngerasanya kayak gitu ya, agak-agak konyol aku ngerasain ya. Oke, hubunganmu selanjutnya di sini pembawaannya memang secara sensualitasnya tuh tinggi, kayaknya daya tarik seksualnya kalian sama-sama. Soalnya di sini ada 8 of House, mungkin kamu juga dealing dengan seseorang yang di birth chartnya ada Scorpio-nya. Apalagi kalau kamu di sini dealing sama yang Marsnya dari Scorpio, udah deh ya, wassalam lah kalian. Karena pembawaan untuk melakukan sesuatu hal all or nothing-nya tuh tinggi banget gitu. Pembawaannya itu pasti akan mengarah ke hal-hal yang berbau dengan seksualitas ya. Jadi ya nikmati saja ya. Tampaknya kalian juga suka kok. Ngaku ya. Oke, kita lanjut di sini.
Hubunganmu selanjutnya file nomor 1. 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 Aku tetap kayak fokus ke kartu yang ini lagi. Aku ngerasa tuh kalian bisa kayak mengekspresikan bentuk-bentuk seksualitasnya kalian gitu ya, dengan macam-macamnya bentuk gitu. Jadi gimana ya sebutannya ya, misalnya kalian tuh suka yang kayak gimana banget ya secara fantasi, secara seksual atau apa. Nah kamu nih di hubungan ini bisa mengekspresikan itu dengan orang ini gitu, yang mungkin gitu buat orang yang lain tuh yang kayak iya aneh banget sih kamu kayak gitu ya. Dan di sini kamu tuh nggak takut untuk mengekspresikannya gitu, yang aku rasain ya. Oke, di sini ada psychic connection. Your communication goes beyond mere words ya. Jadi hubunganmu selanjutnya aku udah bilang ini spiritual connection, psychic connection, dimana kamu sudah memanifestasikannya lama loh. Entah itu dari doa, dari visualisasi kamu udah ngebayangin kalau aku jadian sama dia gimana ya rasanya gitu. Udah kebayangin gitu ya. Kayak aku tiba-tiba jadi ingat lagi tuh si Rajesh Kutrapali yang ada di Big Bang Theory ya. Dia kalau udah ngerasa incun banget gitu di hati dia kan ya, agak hopeless romantic gitu orang ya karakternya. Jadi dia itu udah ngebayangin baru first date udah ngebayangin bagaimana akhirnya dia nanti nikah sama orangnya dia ngedate sampai akhirnya punya anak tuh kayak gimana. Dia udah mikirnya tuh di bawah udah jauh aja gitu. Jadi energinya tuh aku ngerasa kayak hubunganmu selanjutnya itu pembawaannya memang cukup ngebuat kalian mungkin sebelumnya kayak kewalahan, tapi sekarang kalian bisa untuk melakukan progres secara nyata. Jadi nggak cuma terlalu ngawang-ngawang lagi gitu. Kemudian di sini ada marriage, wedding bells are ringing, ya udah siap-siap undangan ya. Bentar lagi aku dapat undangan nih dari kalian ya. Hubunganmu selanjutnya file nomor 1. Jadi hubunganmu selanjutnya ini jelas kalian akan lebih ke arah long term relationship yang tadi aku udah bilang di awal. Pembawaannya nanti kalian saking nempelnya jelas akan berujung ke pernikahan ya. Hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang benar-benar kamu udah ngerasain ini emang one of a kind ya. Ini hubungan yang gak biasanya kamu rasakan, karena biasanya kalau kayak psychic connection itu kan banyak kayak melakukan telepati ya. Jadi telepatinya yang gak kayak gerhana gitu ya. Kalian nonton gak sih gerhana? Dulu tuh ada gitu ya film-film gitu tahun berapa ya, tahun 90-an gitu kali ya, itu ada film gerhana gitu ya namanya, dimana dia itu bisa melakukan kayak semacam telekinesis lah atau apapun. Nah jadi pembawaannya tuh ya walaupun telepatinya nggak yang kayak ada di film-film gitu ya, nggak kayak di film gerhana atau apa di film manapun yang kamu lihat gitu. Di sini sebenarnya kalian memang saling melakukan telepati gitu. Jadi aku ngerasa tuh memang tanpa kamu sadari ya telepati itu benar-benar nyata gitu ya. Meskipun kamu nggak pernah merasakan hal itu sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut di sini ya. Oke. Hubunganmu selanjutnya. Hubunganmu selanjutnya. Hubunganmu selanjutnya. Hubunganmu selanjutnya. Welcome the divine masculine. Udah fix. Sudah fix twin flame ya. Hubunganmu selanjutnya ini kamu dealing sama twin flame. Aku tadi bacanya sampai karena ini kali pertama aku membacakan kartu ini, nggak pernah keluar. Jadi hubunganmu selanjutnya kamu akan dealing sama divine masculine kamu, twin flame kamu ya. Aku ngerasanya dia akan menampakkan dirinya, mencoba untuk memperjuangkan hubungan ini juga. Jadi benar-benar congratulations ya Pak nomor 1.
Oke, kita lanjut hubunganmu selanjutnya. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 1. You are epic. Hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang tidak biasanya kamu akan rasakan. Sinerginya kalian juga bukan sinergi yang orang-orang pada umumnya ya. Aku ngerasa ada kayak semacam keunikan tersendiri di hubungan kalian. Aku ngelihat pembawaan kalian yang energinya sangat mirroring itu besar. Aku ngelihat di sini kalian akan melakukan berbagai macam hal meskipun caranya berbeda-beda untuk membangun fondasi ini ya, fondasi hubungan ini. Oke? Aku akan memberikan lagi tambahan informasi hubunganmu selanjutnya. Merkurius. Pas banget ya. Merkurius kita lagi ada di Libra sekarang ya. Kalau kalian skip langsung di file nomor 1, kalian nonton lagi tuh dari awal aku jelasin tentang perputaran bulan bagaimana Merkurius di Libra ya energinya. Jadi hubunganmu selanjutnya kalian akan memaintain komunikasi dengan baik ya. Kalian akan saling menstimulasi semacam ide-ide bersama. Ada yang kalian ingin tuju ya untuk hubungan kalian, untuk membangun fondasi hubungan yang kalian. Aku ngerasa di sini energinya memang energi yang kalian sudah saling menginginkan kehadiran masing-masing di hubungan ini. Jadi energinya tuh yang gak lari-larian lagi gitu ya. Energinya tuh gak yang kayak penuh dengan keraguan lagi. Energi ini bisa lebih stabil karena pertama dari kesadaran, yang kedua dari komunikasi kalian yang lancar, yang ketiga kalian mempunyai tujuan yang sama, dan bagaimana akhirnya kalian bisa mengeksplor apapun pikiran kalian bersama gitu ya. Aku ngerasain tuh energinya itu saling saling terus ngebus satu sama lain gitu loh, nge-stimulate your intellectual together gitu. Jadi aku ngerasa agak gimana ya, energinya itu nggak bosen ngomongin something, pasti ada aja yang diomongin, dan itu memang sesuatu hal yang kalian bisa bangun untuk masa depan gitu, bukan tentang ngegosip gitu ya, bukan yang kayak gitu-gitu. Jadi ini obrolan yang bermutu lah ya, walaupun kalian emang kadang-kadang suka kayak humoris gitu ya, ngejok sana sini, tapi benar-benar untuk kualitas komunikasinya kalian akan lakukan secara efektif dan efisien. Jadi energinya itu nggak yang terus ngubungin terus atau kayak seakan kamu tuh nggak ada aktivitas lain, karena kalian kan sama-sama sibuk orangnya. Hubunganmu selanjutnya ini akan berkomunikasi dengan efektif, efisien, tapi berkualitas ya. Ada saat-saatnya juga mungkin agak-agak humor-humor receh juga terjadi di sini, tapi itu sesuatu hal yang akhirnya mewarnai hari-hari kamu dengan happy gitu ya, dalam artian enggak melulu ngomongin receh mulu gitu ya, humor-humor receh terus enggak. Jadi itu kayak cuma selipan-selipan aja untuk mewarnai ya, memberi bumbu dalam hubungan kalian. Kemudian hubunganmu selanjutnya pal nomor 1. Kok pas sih, kan aku tadi udah bilang Merkurius in Libra ya dapat Libra juga. Pal nomor 1, luar biasa banget ya kalian ya. Aku nge-shuffle-nya beneran loh, live loh ya. Aku nggak langsung tiba-tiba ada kartunya, kalian ngelihat sendiri. Aku nggak nggak ngadi-ngadi ya. Hubunganmu selanjutnya aku ngerasa kalian akan banyak hal yang kalian komunikasikan dengan secara jujur ya. Kalian akan apa adanya, jujur, dan kalian coba untuk terus memaintain komunikasi, nggak ada yang hanging lagi, nggak ada yang ghosting lagi. Jadi energinya ketika kamu menghubungi ya pasti akan dibalas sesibuk apapun juga, dan energinya itu kayak saling memahami juga. Jadi bukan karena terus dibalas jadinya
terus-terusan ngubungin gitu ya. Jadi energinya itu tahu kapan harus ngubungin, tahu efektifnya berkomunikasi itu gimana. Terus di sini aku ngerasa hubunganmu selanjutnya kalian akan memaintain harmoni dalam hubungan ini. Banyak hal yang terkait tentang keseimbangan ya di Libra. Di sini tuh of coins juga. Jadi energinya itu benar-benar equal give and take yang seperti aku udah bilang di awal. Dan ini hubungan yang sebenarnya saling melengkapi ya. Dimana aku ngerasanya kalian gak banyak protes-protes gitu. Kalian akan coba untuk oke, aku akan memberikan yang terbaik dengan caraku, dan aku tahu misalkan kamu pengennya seperti apa, oke, kita akan cari win-win solutionnya gimana. Jadi ada terkait tentang compromise ya. Jadi hubunganmu selanjutnya ini kalian akan mengusahakan hubungan ini tetap terjalin, komunikasi bisa terjalin juga dengan baik, dimana kalian akan memupuk hubungan ini untuk sampai ke tahap selanjutnya gitu ya, sampai ke marriage gitu. Jadi aku sangat happy karena pembawaannya kalian ini saling terfokus ya. Terfokusnya itu bukan kayak aduh aku cinta padamu tiap hari ngomong cinta, miss you seharian bisa ngomong miss you sampai 10 kali, love you sampai 100 kali. Enggak yang too much di hubungan ini. Nomor 1 ini hubungan selanjutnya itu bagaimana akhirnya kamu mengekspresikan bentuk cintanya itu lebih ke arah bagaimana akhirnya kamu membangun masa depan kamu bersama, dan benar-benar dengan caranya masing-masing saling mensupport, saling memberikan respect. Jadi energinya itu nggak yang kemana-mana kayak kembar siam gitu ya, nempel banget, nggak kayak codependency isunya tuh nggak ada di sini. Jadi energinya tuh masing-masing mandiri masing-masing, karena di sini kan ada Sagittarius terkait tentang zodiak yang suka banget sama freedom ya gitu, yang ibaratnya terus maintain hubungan ini untuk tetap on fire, tetap hidup gitu. Dan hubungan ini akan membiarkan diri kamu menjadi seseorang yang secara pribadinya masing-masing gak akan mengubah gitu. Kalian akan respect dengan perbedaan kalian masing-masing. Kalian akan coba untuk work together ya, untuk bisa mendapatkan achievement yang kalian inginkan bersama untuk masa depan kalian. Kalian pengen gimana sih di hubungan ini hubungan mau jadi apa sih gitu. Jadi ada hal yang kalian akan usahakan bersama di sini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenali diri kalian sendiri ya, terutama kalian kan di sini ada spiritual connection ya. Energi mirroring itu akan terjadi dengan sendirinya, dimana kalian sebenarnya butuh lebih mengenali diri kalian dulu sendiri, baru akhirnya kalian notice dengan orang tersebut. Itu akan membantu kalian bisa union juga. Jadi kalau memang takdirnya akhirnya bisa union, setidaknya ada yang kamu usahakan. Seperti yang tadi aku udah jelasin dari awal ya, manusia itu punya kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Setidaknya kalau kamu memang tertarik untuk mengusahakannya juga, ataupun kamu ngerasa udah aku apa adanya aja, nggak ada salahnya toh kalian lebih mengenali diri kalian sendiri, biar kalian tahu juga bakat kalian apa, kelebihan kalian apa, kekurangannya kalian apa, misi kehidupan kalian apa. Jadi setidaknya kalian tahu lebih tentang diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian tertarik bisa ambil ya paket Siapa Dirimu Sesungguhnya, untuk mengenali diri kamu lebih dalam lagi dengan harga promo 450.000 saja. Jadi kamu udah tahu nih yang given dari Tuhan, dari arti nama kamu, dari arti analisis berchartnya kamu itu apa.
Jadi kamu udah tahu, oh ternyata bakat aku ini toh, oh ternyata kunci kesuksesan aku tuh ini toh. Jadi kamu bisa fokus gitu secara individu gitu ya. Dan bagi kalian yang memang ada di dalam perjalanan spiritual connection, penting banget mengenali diri kamu sendiri, tahu kelebihan kekurangan kamu juga. Setidaknya kamu bisa membantu melakukan self acceptance ya, dan kamu juga udah tahu nih apa nih PR aku di dunia ini gitu ya, apa nih yang bisa aku kembangkan gitu. Jadi kamu bisa ambil paket ini ya, PAL nomor 1. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Ya, kok bisa pas banget Merkurius Libra. Aku suka banget ya, aku suka energinya. Sekarang emang komunikasi semuanya, atau yang kamu lagi fokusin, apa yang kalian ingin progres ya, itu sebenarnya akan banyak terbantu, apalagi secara komunikasi ya, karena Merkurius lagi di Libra, yang tadi aku udah bilang ya, Plutonya di Merkuri itu ibaratnya sudah mendorong kita untuk move on, ayo gitu ya, lakukan transformasimu, dan akhirnya terjadilah komunikasi yang baik ya. Oke, selanjutnya PAL nomor 2. Hubunganmu selanjutnya, Apprentice of Clothes, Ambition. Ini energi dari Page of Swords ya, kalau kalian tahu di deck-deck yang lain. Jadi hubunganmu selanjutnya, mungkin kalian dealing dengan yang berchartnya ada di Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, hubunganmu selanjutnya, di sini aku ngerasanya hubungan ini terjadi karena kalian sudah kayak apa ya, agak ada energi kayak obsesi, saling obsesi satu sama lain. Ada energi yang kalian tuh bahkan kayak suka nge-stalkingin satu sama lain. Energinya tuh kayak membutuhkan apa ya, terus updatean dari kamu gitu, info-info apapun terkait tentang kamu, dia bener-bener tertarik. Kamu pun juga sama, jadi kayak energinya selalu kayak nge-stalkingin sih, kayak mantau terus gitu. Jadi hubunganmu selanjutnya ini aku ngerasa hubungan yang cukup apa ya, ada energi obsesif sih yang aku rasain. Agak ngerasainnya energinya mungkin karena kalian ngerasa kayak ada semacam bonding ya, seperti tadi aku udah jelasin di PAL selection, ada terkait tentang duality di dalam diri kalian, yang mungkin kalian ada yang masih pembawaannya agak-agak jaim, gimana kamu ngomongnya enggak padahal kamu pengen gitu ya. Jadi ada energi yang kayak pengen, misalnya contohnya kayak pengen kelihatan cool tapi sebenarnya kamu ngebet banget gitu. Jadi ada energi yang cukup apa ya, kamu mungkin ada rasa-rasa inner struggle di hubungan ini ya. Hubunganmu selanjutnya ini lucu sih menurut aku, kayak anak-anak gitu, yang kurang dewasa dalam menyikapi hubungan ya. Hubungan selanjutnya ini kalian energinya soalnya masih page, masih bocah, energi yang yang terus mempunyai keinginan untuk lebih tahu, lebih kayak penasaran tentang suatu hal. Energi obsesifnya tuh tinggi, energinya terus kayak penasaran banget, kayak ingin menelusuri lebih, ingin memiliki lebih gitu. Pembawaannya tuh kayak pikirannya selalu ke-stimulate satu sama lain gitu, nge-trigger satu sama lain energinya ya. Aku ngelihatnya tuh kayak apa-apa aku jadi mikirin kamu gitu ya, lagi makan inget kamu, lagi mau tidur inget kamu, baru bangun inget kamu gitu-gitu. Pokoknya energinya tuh kayak jadi kayak lagu ya, itu lagu apa itu ya. Jadi lucu ya pembawaannya tuh, kayak romansa anak-anak ala-ala SMA gitu ya. Itu yang aku rasain pembawaannya, soalnya sangat protect, sangat obses gitu. Oke, kita lanjut. Aku pengen tahu energinya ya, hubunganmu selanjutnya
Pile nomor 2. Hubunganmu selanjutnya pile nomor 2. Oke, di sini ada Nine of House, energi dari Sagittarius. Kemudian di sini ada Aries. Halo Aries. Kemudian di sini ada South Node ya. Jadi aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa di hubungan ini hubungan yang sebenarnya apa ya? Kayak terhambat di hubungan sebelumnya, dimana sebenarnya ada keinginan untuk membawa apa yang sebenarnya dulu pernah ada untuk diperjuangkan biar bisa berkembang hubungan ini. Jadi kayak aku ngerasa mungkin kalian dulu udah pernah deket gitu ya, udah pernah deket tapi tiba-tiba jadi stranger lagi, jadi orang asing lagi, dan akhirnya kalian saling pantau memantau gitu ya. Energinya itu tidak cukup dewasa untuk untuk menjalani hubungan ini gitu ya. Menanggapinya dengan cara ya saling menstalking. Aku ngerasainnya hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang sebenarnya ingin kamu develop gitu, ingin kamu lebih berkembang untuk kedepannya. Aku pengen hubungan ini nggak cuma di saat lagi PDKT sebentar aja. Aku pengen deket lagi dan aku pengen mempunyai semacam hubungan komitmen sama kamu, entah itu jadi pacar gitu kan, juga memungkinkan. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang memang udah pernah ada ya sebelumnya, jadi bau-bau orang masa lalu ini. Ya, untuk pile nomor 2 aku ngerasainnya kayak gitu. Hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang akhirnya apa yang terhambat di masa lalu udah pernah kayak tertunda, ini akhirnya mulai kamu coba untuk bawa ke masa yang sekarang untuk lebih berkembang lagi. Mungkin sebelumnya kamu nge-stuck cuma di bagian PDKT doang. Kebanyakan kalian di sini seperti itu soalnya. Oke, kita lanjut ya di sini untuk pile nomor 2. Untuk pile nomor 2 di sini, aduh ini kartunya licin banget. Oke, untuk pile nomor 2. Hubunganmu selanjutnya. Pile nomor 2, hubunganmu selanjutnya. Pile nomor 2. Pile nomor 2, hubunganmu selanjutnya. Aduh, dia jatuhnya lewat bawah. Oke. Kok aneh-aneh semua sih keluarnya, yang ini doang yang normal, ini tadi di bawah, ini tadi kedorong. Oke, hubunganmu selanjutnya nih hubungan yang selama ini kamu sudah impi-impikan. Kamu mempunyai kayak trigger emosional, trigger yang besar di hubungan ini. Kalian mempunyai kayak keterikatan dalam hal yang berbau dengan emosi gitu ya. Hubungannya kalian itu sebenarnya kayak hubungan yang saling terikat, bahkan kalian sampai ke bawah-bawah mimpi ya, yang aku rasain ke bawah mimpi. Di sini ada The Hermit. Oke. Kebobo mimpi, mempunyai perasaan yang sangat mendalam di hubungan ini, padahal nggak make sense gitu. Nah, kamu di sini kayak mencoba untuk memantau, melihat segala sesuatu halnya dengan secara logik ya, mencoba untuk kenapa ini, apa yang aku rasakan, kenapa seperti ini, kenapa aku memimpikan dia. Secara sadar aku nggak kepikiran yang kayak gimana tiba-tiba mimpiin dia. Saya tiba-tiba kok makin lama kok jadi kayak obsesif pengen tahu tentang kabar dia. Jadi energinya itu penuh dengan gitu ya. Di sini ada Justice, energi Libra. Makanya terjadilah seperti yang aku udah bilang ya, bulan penghakiman ini, bulan penghakiman. Oke, di sini ada Strength. 2 Mayor Arcana. Bukan 2, 3. Oh my god. Udah ini ya. Tinggal nunggu kalian meledak aja sih pile nomor 2. Gimana rasanya nahan-nahan? Rasanya nahan emosi yang sangat membara ini. Jadi hubunganmu selanjutnya aku ngerasa ini hubungan yang sebenarnya
bisa banget untuk berkembang. Tapi energinya kalian itu sebenarnya sedang mencoba untuk mengenali ini tuh apa sih, dan mencoba untuk memahami ini tuh apa yang aku rasakan gitu ya. Kalian mencoba untuk mencari pencerahannya dari dalam diri, mencari jawabannya dari dalam diri. Kalian akan memutuskan sendiri, ini sebenarnya apa yang aku rasakan, apa yang sebenarnya terjadi dalam perasaanku sendiri. Terus kenapa aku jadi kayak obsesif sama kamu, padahal itu nggak make sense, hal-hal yang seperti itu. Jadi hubunganmu selanjutnya hubungan yang sebenarnya aku ngerasa memang ini terjadi karena ya kalian masih ada hal yang belum beres, yang seperti yang aku udah bilang kayak ketunda sebelumnya. Harusnya itu bisa berkembang lebih gitu ya. Dan karena ini belum selesai, akhirnya terjadilah keadilan ini, justice ya, dimana akhirnya sebutannya tuh kayak kalau karmic relationship tuh kayak belum tuntas PR kamu sama orang tersebut gitu, harus kamu tuntasin, nggak bisa kamu kabur. Jadi harus dituntaskan apa yang sebenarnya udah jadi yang semestinya gitu. Aku ngerasa ini jadi kayak membayar hutang karma hubunganmu selanjutnya itu. Dan aku ngerasa hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang apa ya, kalian memang memiliki apa kayak semacam hal yang saling melengkapi satu sama lain, yang pada dasarnya memiliki perasaan yang tulus satu sama lain juga. Ada energi yang aku ngerasain tuh energi yang cukup aneh ya, karena aku ngerasa kayak ada energi asing gitu. Kalian sebenarnya bisa disebut orang yang asing satu sama lain, tapi kok punya rasa kepedulian yang tinggi atau punya perasaan yang sangat tinggi, padahal itu nggak make sense. Jadi kalian mencoba untuk kayak ngebalance antara perasaan dan logika kalian, dan ini tuh udah terlalu ngawang-ngawang banget sampai sulit untuk kamu analisa, aku nih kenapa gitu, kenapa aku mikirin dia, kenapa aku mimpiin dia, kenapa aku masih kayak terikat sama dia, kenapa gitu. Dan kamu nggak mau mencoba untuk apa ya, mencari tahu dengan akhirnya ya udah saling terbuka, saling mencoba gitu. Enggak, ini energi akhirnya tertahan dan kamu coba untuk analisa sendiri, kamu overthinking sendiri gitu. Yang aku rasain kamu akhirnya jadi obsesif sendiri karena mau nggak mau akhirnya jadi rutinitas kamu stalking kayak gini. Apa yang kamu rasa itu ternyata sesuatu hal yang bisa dilepaskan, ini orang-orang numpang lewat aja, ternyata ini bukan gitu. Jadi ada energi yang kayak kenapa aku makin lama malah dia makin obsesif, makin stalkingin dia, semakin dalam perasaan aku sama dia. Bukannya semakin lama aku nggak ngubungin, bukannya semakin lepas dan aku lupain gitu aja, ini malah jadi berkembang lebih dalam lagi. Why gitu. Jadi ada energi yang kamu kayak ngerasa aduh aneh-anehnya gua nih gitu ya, wah gila nih gua, kayaknya gue yang gila gitu. Jadi ada energi yang aduh kayaknya aku sudah mulai gila gitu. Oke, kita akan lanjut. Energinya lucu gitu ya, tidak gitu ya. Oke, hubunganmu selanjutnya apa nomor 2? Hubunganmu selanjutnya apa nomor 2? Aduh. Dari tadi nih ya keluar kartunya tuh nggak ada yang normal nih. Nomor 2 ada yang tadi loncat gitu, ada yang dari bawah lah, luar biasa. Ini banyak ini ya, kayak drama mencoba nge-ignore, mencoba menghindar gitu ya, mencoba menghindar kena lagi, mencoba hindar kena lagi gitu, mencoba ngehindar langsung ditarik lagi sama alam semesta. Ini nih PR-nya belum selesai gitu ya. Oke, hubunganmu selanjutnya, dan ada yang jatuh dong. Aku rasa ini nih kartunya yang jatuh nih satu. Sebentar aku ambil. Ya, ini yang jatuh. Love language giving. Tokens of reciprocity, hot cherished memories. Oke, hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang sebenarnya kamu ada pengen ngasih something ini di hubungan kamu sebelumnya, tapi belum kesampaian ya. Mungkin kamu
ada apa nih, benda atau apa yang kamu mau kasih, mungkin juga kamu ngasihin dogi gitu ya atau hewan gitu ke orang tersebut sebagai bentuk perasaan gitu, betapa kamu sebenarnya menginginkan hubungan ini atau kamu tertarik sama dia. Ada hal yang kamu mau berikan tapi nggak jadi di pal nomor 2 ini, dan kamu masih simpen barang itu sampai sekarang. Ya, dan dia mau kabur lagi dong. Tadi aku mau baca di pal nomor 2 ini, kenapa ini pal nomor 2 kamu kasih aja, kenapa harus takut ya. Oke, hubunganmu selanjutnya oke, pal nomor 2, hubunganmu selanjutnya pal nomor 2. Oke, ini normal nih keluarnya nih. Holiday. Enjoy a chance of scenery to spice up your love life. Hubunganmu selanjutnya, karena ini tidak ada jawabannya dari kapan tahu ya, aku ngerasa akhirnya kalian memutuskan untuk melakukan tadi ya, nge-spend time, quality time together, ataupun akhirnya di saat kalian lagi liburan gitu ya, libur sekolah, libur kantor, atau ada waktu lebih lah ya, kalian akhirnya kayak mencoba untuk langsung kayak menghubungi satu sama lain, ngajak ketemu gitu. Aku ngerasainnya, karena aku ngerasa di sini energinya itu tadi ya, tinggal nunggu meledak aja ini kalian. Energinya tuh kamu kayak semakin menyadari, wah ini true love aku ini, aku nggak bisa mau kabur gimana juga, aku nggak bisa menghindari perasaanku ini gitu katanya ya. Oke, kita lanjut. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 2. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 2. Hubunganmu selanjutnya pal nomor 2. Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya energinya tuh beneran deh ya, obsesif, devotion gitu, kayak hanya kamu yang aku mau gitu. Ada energi yang kayak gitu loh, saking pokoknya kayak mantau terus, nge-stalkingin terus. Mungkin kamu juga dealing sama seseorang yang memang punya tendensi semakin semakin tertarik ketika dia mengamati gitu. Mungkin area-area yang berbau dengan sensualitas ya, dia juga area-area gitu mengamati kamu, misalkan melakukan sesuatu hal yang mungkin yang seksi gitu ya, atau pokoknya terkait tentang visualnya dia dan imajinasinya dia tuh tinggi, aku ngerasainnya. Dan energi stalking ini nggak cuma dari dia aja kuat ya, kamu juga. Jadi kalian tuh sebenarnya frekuensinya 11-12 sama ya, karena energi soulmate-nya kalian kan besar di sini pal nomor 2. Ingat di past selection. Jadi kalau kamu mikir something tentang dia, terkait tentang dia, wah aneh nih gitu ya, caranya begini, sebenarnya kamu juga sama kayak gitu, atau memang ternyata kamu suka yang seperti itu. Ya, kemudian di sini ada rescue ya, rescue, dan di sini aja deh biar enak. Oke. Dan di sini ada gratitude. Hubunganmu selanjutnya, ini hubungan yang sebenarnya kamu mencoba untuk lebih sehat lagi dalam menjalani suatu hubungan, nggak yang secara bocah-bocah lagi ya, nggak secara kurang dewasa lagi, dan kamu mencoba untuk membebaskan diri kamu dari, sebutannya bukan toxic relationship ya, tapi ini ada toxic behavior, di mana pembawaan ini memang sudah terjadi sama di hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Maksudnya pembawaannya pertama kayak kurang mempercayakan cinta, bisa seperti itu ya, atau nggak percaya sama cinta, atau kamu pembawaannya tuh curigaan sama orang, atau kamu punya trust issue sama seseorang. Jadi energinya tuh kayak tertahan, harus memantau gitu ya. Jadi energinya itu nggak langsung bisa mempercayakan, dan tahu bagaimana akhirnya sangat tertarik sama seseorang ya, caranya nggak nge-stalkingin orang gitu kan. Harusnya secara sehatnya ya bener-bener mengekspresikannya
dan mengutarakannya seaneh apapun itu yang kamu rasain gitu. Jadi energinya itu harus kalau secara wajarnya kan ya udah apa adanya aja gitu, tapi tampaknya di sini ada hal yang memang kamu nggak mau meresikokannya kalau itu kurang logik atau kalau itu kurang masuk akal gitu. Jadi lebih banyak kayak harus dealing dan analisisnya dengan diri sendiri. Pembawaan introvertnya kenceng di hubungan ini. Entah dia pembawaan introvertnya tinggi ya, dimana sulit untuk kayak mengekspresikan bentuk-bentuk cinta. Tadi bawaannya kayak kabur-kabur terus ya, energinya terlalu intens gitu yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di sini untuk hubunganmu selanjutnya apa nomor 2? Hubunganmu selanjutnya apa nomor 2? Ayo, gak mau keluar. Hubunganmu selanjutnya. Oke. Aku ngerasa hubunganmu selanjutnya kalian akan mengalami tadi ya transformasi dalam hubungan ini, akan ada hal yang memang terdevelop secara internal maupun eksternal. Jadi dalam dirinya ada yang berubah, dari dalam diri kalian juga ada yang berubah. Akhirnya kalian mencoba untuk menyikapi hubungan dengan lebih bijaksana, secara dewasa ya, dan lebih terekspresi gitu. Di sini ada Sacred Mirror. Kan yang tadi aku udah bilang hubunganmu selanjutnya energinya kalian 11-12. Jadi ketika kamu ngejudge diri kamu sendiri, kamu misalnya aduh aneh banget sih aku begini gitu ya, energinya dia juga sama kayak gitu. Jadi kalau kamu tadi bilangnya wah aneh juga nih dia seksualitasnya seperti itu yang tadi Mia jelasin gitu, ya kamu sebenarnya suka juga digituin. Jadi kayak ada energi yang kamu ngaku aja deh, ngaku gitu ya. Jangan jangan mudah untuk ngejudge orang lain, karena ini jelas memang soulmate kamu. Kemudian di sini ada external validation. Hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa nanti external validation itu akan penting buat kamu. Eksternalnya di sini adalah dianya. Jadi kalian berdua, bukan validation eksternal yang ada di masyarakat dari teman-teman. Oke nggak tuh orang itu kalau sama aku nanti kau jadian gimana, nggak tentang itu. Tapi ini validationnya antar kalian berdua. Kan sama ini kalian udah sibuknya sama diri sendiri ya, memikirkan hubungan ini dari pikiran kalian sendiri, overthinking kalian sendiri, menganalisanya sendiri. Padahal ya namanya hubungan harus antara dua orang, nggak cuma dengan kamu dengan pikiran kamu sendiri dan kamu dengan perasaan kamu sendiri ya. Jadi nanti hubunganmu selanjutnya akan kamu saling reach out ya. Jadi nggak cuma di pikiran doang, nggak cuma nge-stalkingin doang ya. Oke, kita lanjut. Hubunganmu selanjutnya apa nomor 2? 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 Oke. Aku ngerasa ini hubungan yang kemungkinan besar kalau kalian ketemuan atau apa itu meledak sih. Ingat ya, ini pembawaannya soalnya yang tadi aku udah bilang ini kayak nunggu meledak aja, tinggal duar gitu. Jadi hubunganmu selanjutnya ini ada hubungan yang sangat dalam. Pembawaan kalian kalau ketemu mungkin kalian akan lebih cepat ini ya. ini karena ada yang pembawaannya akhirnya dibawa liburan gitu ya, diculik kaliannya. Jadi hubungan selanjutnya ini hubungan yang sangat dalam, bahkan secara tadi ya pembawaan keinginan untuk lebih intimnya tuh tinggi gitu. Jadi kalau kalian yang jelaskan udah pada dewasa semua di sini, aku udah ngerestrict untuk yang anak kecil itu nggak boleh nonton ini ya. Kalau kalian masih umurnya masih di bawah 17 ya, jangan nonton yang ini ya. Coba lihat yang videoku yang mengembangkan diri aja ya. Oke, hubunganmu selanjutnya ini aku ngerasa bakal sangat penuh dengan sensual intense gitu. Aku ngerasa sangat dalam, deep,
all or nothing. Kalian akan mengekspresikan bentuk obsesifnya kalian secara sensualitas ya. Jadi aku tetap harus mengingatkan untuk tetap stay safe, oke? Ya. Udah pada gede di sini ya. Oke, di sini ada Leo. Hubunganmu selanjutnya nanti ada Leo, ada Strength nih, udah 2 kali. Jadi hubunganmu selanjutnya mungkin kamu akan dealing dengan seseorang yang ada bercatnya ada Leo-nya juga, dan ini energi terkait tentang pride, terkait tentang ketulusan. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang benar-benar kalian ekspresikan banget gitu. Aku ngerasanya benar-benar terbuka belak-belakan nantinya. Yang tadinya kamu sangat tertutup satu sama lain dalam mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kamu, ini sekalinya kebuka banget. Jadi hubunganmu selanjutnya nanti yang si feminimnya akan lebih banyak memberikan kenyamanan kepada si maskulinnya, dan maskulinnya sangat memprotek. Pembawaannya kalian itu akan bener-bener kayak apa ya, teritori gitu, kamu adalah milikku. Ada pembawaan yang sangat protek ataupun apa nih ya, mudah yang kayak jealous gitu yang aku ngerasain ini sama 2 nanti kalian. Sekalinya kebuka tuh jadi kayak mudah untuk jealous, pembawaannya sangat apa ini, protect. Jadi dia akan sangat ngebuat kamu tuh kayak apa ya, kamu nih milik aku gitu. Jadi kayak seakan ngelingkarin kamu adalah teritorinya aku gitu, orang lain nggak boleh kesini gitu loh energinya. Oke. Kemudian di sini ada Aries. Aries sampai 2 kali tuh. Jadi hubunganmu selanjutnya aku ngerasa mungkin kamu dealing sama yang di bercatnya ada Aries ya. Jadi ini hubungan yang sebenarnya akan kamu banyak explore, karena kamu sama ini udah banyak nunda tadi ya. Mungkin kamu ada yang kamu ingin berikan ke dia jadi ketunda, ada yang kamu ingin coba sama dia, misalkan sama-sama suka traveling, jadi pengen pergi kemana gitu kan. Tadi aku udah bilang Merkuri juga energinya, Merkuri di Libra ya, energinya itu terkait tentang, di Libranya juga terkait tentang traveling ya. Jadi hubunganmu selanjutnya ya bener-bener kamu entah dibawa kabur kemana atau melakukan perjalanan kemana juga gitu. Jadi nggak cuma terkait tentang komunikasi aja, kamu akhirnya kayak diculik pergi kemana, pokoknya kayak di tempat yang berbeda atau beda kota, beda provinsi atau negara atau pulau apapun lah. Jadi ada hal terkait tentang traveling, pergerakan. Hubunganmu selanjutnya ini kamu akan nge-explore masing-masing gitu loh. Jadi kayak nge-explore dirinya, nge-explore tempat-tempat, kamu akan ngajak kayak nge-adventure bareng gitu ya. Aku ngerasa hubungan selanjutnya ini akan banyak hal yang kalian coba bareng sama-sama gitu. Akan kalian bener-bener energinya fiery banget ini nih jadinya ya. Yang tadinya tuh kayak ketutup gitu ya, itu sekali kebuka duar gitu, dan sangat terekspresikan, wah luar biasa gitu. Dan sekalinya kalian yang tadinya itu nggak saling genggam, itu genggam banget, dipegang erat-erat gitu ya, udah kayak balonku ini. Oke, lucu sih ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenali diri kalian sendiri, aku punya paket ya, siapa dirimu sebenarnya atau yang sesungguhnya. Di paket ini kalian akan mengetahui arti nama dan birth chart
kalian. Jadi kalian akan tahu ya yang given dari Tuhan, yang diberikan ke kalian tuh apa, kayak bakatnya kalian, kunci kesuksesannya kalian, kelebihan kekurangannya kalian ya, tantangan dalam kehidupan ya. Jadi fase-fase dalam kehidupan juga ada di dalam sini. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kamu tahu. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung aja ambil ya paket ini, mumpung harga promo 450.000 aja, kamu tahu itu semua. Setidaknya itu jadi pegangan kamu lah seumur hidup lah ya. Sekali seumur hidup kamu udah tahu apa sih yang given dari Tuhan, apa yang sebenarnya harus aku fokusin dalam kehidupan aku. Jadi kamu itu nggak kebingungan siapa aku yang sebenarnya ini ya, gitu ya. Setidaknya kamu jadi tahu apa yang sebenarnya ranah pekerjaan kamu, apa yang sebenarnya kamu bisa fokusin dalam kehidupan, apa yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu sendiri. Itu penting menurut aku. Dan kalau kalian tertarik, silahkan aja karena mumpung masih harga promo ya. Oke, kalau kalian tertarik bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ini energinya hot banget ya. PAL nomor 2 sekalinya kebuka duar banget, sekalinya kebuka kelet banget kayak perangko. PAL nomor 2 ini luar biasa. Oke, kita akan lanjut aja. Kita lanjut ya. Untuk PAL nomor 3, hubunganmu selanjutnya, 7 of Raindrops Choices. Jadi hubunganmu selanjutnya ini adalah hubungan yang selama ini kamu tuh bingung ya, bingung dia nggak ya gitu. Dan kamu melihat kok kalau kamu dealing sama orang ini, kok semakin banyak opportunity dari banyak hal yang lain ya di luar sana. Kok ketika dia datang, kok ketika aku dealing sama orang ini, kok tiba-tiba banyak yang mau sama aku ya tiba-tiba. Bahkan kayak gitu beberapa dari kalian. Jadi kayak hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang sebenarnya masih kamu kayak pertimbangkan ya. Pertimbangkan. Ketika kamu mempertimbangkan ini, tiba-tiba kamu menyadari dia yang paling menonjol dari semuanya gitu. Jadi kamu langsung kayak melihat, wah orang ini nih gitu. Walaupun rasa di hati tuh masih ada gundah gulana, cemas-cemas, resah gimana gitu yang aku rasain. Hubunganmu selanjutnya ini soalnya hubungan yang kamu ngerasanya kamu punya banyak pilihan dalam percintaan. Kamu juga menyadari dia pun juga punya hal yang sama energinya, dia punya banyak pilihan juga. Kamu takut, ada semacam ketakutan ketika kamu milih dia nggak milih kamu. Ada energi yang kayak juga takut, kalau aku milih dia, yang lain nanti juga nggak deket-deket aku dong gitu. Jadi ada energi yang kayak mau tapi nggak mau resikonya. Aku mau kamu tapi aku nggak mau resikonya kamu gitu loh. Kalau sama kamu aku nggak mau resiko. Kalau ada semacam pride yang kayak, kalau satu aku emang milih kamu, aku harus mastiin kamu tuh udah milih aku duluan, biar aku nggak ada resiko kalau aku nggak dipilih. Malu lah gitu. Ada energi yang kayak gitu loh, resah-resah gimana. Terkait tentang pride juga sih. Ada energi yang kayak juga kamu tuh banyak pilihan di sana. Apa iya aku orangnya yang lebih dari itu semua, ngebanding-bandingin gitu. Jadi energinya tuh masih ada energi-energi insecure, kurang pede, ataupun terkait tentang ego, pride itu kental di PAL nomor 3 ya. Hubunganmu selanjutnya aku akan pakai ya The Ace of Constellation-nya. Hubunganmu selanjutnya PAL nomor 3. Di sini ada The Sun, ada energi Leo, ada Gemini, halo Gemini. Kemudian ada Two of House ya, ini berarti naungannya Taurus. Jadi hubunganmu selanjutnya aku ngerasa ini hubungan yang apa ya, kayak cukup ngebuat kamu agak bingung sih gitu. Karena Gemini itu dia indecisive banget energinya.
Walaupun ada yang lebih parah si Libra ya, kalian ngaku lah para Libra, kalian suka indecisive ya, suka sulit untuk menentukan juga. Jadi hubunganmu selanjutnya aku ngerasa ada energi yang bingung sebenarnya mana yang ingin aku pilih, karena aku ngerasa ada kayak pilihan di hubungan ini. Ada yang memang seseorang yang kamu, jadi ada kayak pilihan antara dua orang gitu loh. Dan hubunganmu selanjutnya ini kamu bingung, kamu mau milih yang mana. Dan jadi ada energi dua gitu aku ngerasain ya. Ada energi ketakutan juga, ketika aku milih dia milih aku nggak ya, gitu ya, yang tadi aku udah jelasin. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang kamu coba untuk tetap maintain komunikasi, karena tadi ya Mercury di Libra juga, dan Pluto udah dorong kamu untuk move on. Ayo, setidaknya ada pergerakan juga kalau emang kamu masih pengen atau tertarik sama orang ini. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang kalian jalani dengan banyak pertimbangan cinta, karena kamu banyak pilihan, dia juga banyak pilihan, atau ya bisa salah satunya gitu. Dan kalian bingung mau sama orang yang seperti apa, karena kalian tadi yang aku udah jelasin di awal ya, kayak apa nih, kamu misalnya seseorang yang sebagai pribadi A, dan ini ada pribadi B. Ini pribadi kamu sekarang, ini pribadi kamu di masa depan. Kamu tuh masih ada di perjalanan ini, dan kamu masih bingung, aku tetap mau jadi pribadi A aja yang sekarang udah enak-enak kayak gini, atau aku jadi si pribadi B ini. Jadi kamu lagi bingung mau yang mana, jadi kepribadian yang mana, dan kamu sedang lagi menuju perjalanan ke sini gitu loh. Jadi kamu masih bingung juga sebenarnya yang kamu butuhkan energi yang mana, karena ini masih di perjalanan, masih setengah ke energi yang sini, setengah ke energi yang sini. Jadi hubunganmu selanjutnya ini antara dua pilihan. Udah kayak sinetron ya nih aku ngerasain. Ya, energinya tuh energi kamu akan kebingungan untuk memilih pilihan percintaan kamu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk panel nomor 3. Hubunganmu selanjutnya pas banget gitu ya, panel nomor 3 ini antara hubungan 3 orang gitu ya. Hubunganmu selanjutnya panel nomor 3. Hubunganmu selanjutnya panel nomor 3. Hubunganmu selanjutnya. Jatuh. Hampir. Bergetar kan kalian nih, hampir jatuh soalnya. Four of Swords. Oke. Kemudian ada Ace of Swords. Oh my god. Kemudian hubunganmu selanjutnya nomor 3. Di sini ada Four of Coins. 4 Ace. Kok gitu Ace-nya di tengah aja. Oke. Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang bikin kamu pusing. Karena di sini ada konflik kepentingan. Kamu ngerasa kayak aduh gitu, pusing aku ini gimana ya. Karena aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya ini hubungan dimana tadi ya, ini kan Four of Swords itu terkait tentang kontemplasi dalam diri kamu pengen yang seperti apa gitu ya, pribadi yang seperti apa nantinya, atau kamu ingin kehidupan kamu dengan seseorang yang seperti apa, itu kamu juga ada kayak semacam kebingungan di sini. Dan kamu sebenarnya di tengah-tengah kebingungan kamu ini nanti kamu akan mendapatkan clarity di hubungan ini. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya udah nggak cocok untuk kamu gitu, atau yang udah nggak mau kamu jalani lagi. Dan di sini ada energi apa nih,
cukup protek ya. Jadi kayak gimana ya, ini bikin bingung ya Pel nomor 3, karena gini, ketika kamu udah tahu oh aku harus melakukan A gitu ya, energinya itu tuh masih tetap kayak clarity yang tadi aku sebut itu bukan clarity akhirnya bener milih si A si B, enggak, tapi kamu membiarkan semua hal itu kayak tereliminasi dengan sendirinya, bukan kamu yang nentuin gitu. Dan kamu energinya itu kayak mau semuanya, kayak ngeprotek semuanya, kayak kamu tuh peduli sama semuanya. Ibarat kamu antara dua pilihan, kamu tuh protek sama dua-duanya, kamu tuh pengen memiliki dua-duanya, kamu tuh apa ini, kayak nggak rela kalau ada yang hilang di antara dua ini. Mungkin ada energi ketika ada dua-duanya ini kamu jadi seimbang ya, karena tadi ya, karena kan kamu dari si A ke si B ini ibaratnya kamu menjadi pribadi kamu yang di masa lalu ke masa depan ya, kamu masih di tengah-tengah ini kan perjalanannya. Jadi kamu masih butuh energi kamu yang di masa lalu dengan orang A, terusnya kamu juga untuk kamu bersiap ke kamu yang masa depan, kamu juga butuh energi seorang B yang karena kamu ngerasanya wah ini energi yang pas buat aku untuk nantinya. Jadi kayak hubunganmu selanjutnya ini hubungan dengan seseorang atau kamu sendiri malahan yang harus berproses dengan ya terbagi energinya dengan dua orang. Energinya jadi ada hubungan segitiga di sini, aku ngerasain ya hubunganmu selanjutnya ini ya, karena aku peduli semuanya, karena aku mau semuanya gitu, ada energi kayak gitu. Oke, kita lanjut ya di sini. Hubunganmu selanjutnya Pel nomor 3, hubunganmu selanjutnya Pel nomor 3, karena aku nggak bisa ngelepasin kamu atau dia gitu, ada energinya. Hubunganmu selanjutnya Pel nomor 3, hubunganmu selanjutnya Pel nomor 3, hubunganmu selanjutnya Pel nomor 3. Jatuh lagi, coba aku ambil lagi ya. Oke, ini yang jatuh tadi, soulmate. Oh my god. Oke, ada yang ini ya, nightmare banget soulmate aku begini gitu ya. Sampai jatuh. Oke, hubunganmu selanjutnya soulmate. You have found your romantic counterpart ya. Yang tadi aku udah bilang kamu emang diri sama soulmate kamu ini. Pel nomor 3, akui sudah ya. PR banget kak gitu ya. Oke, di sini ada proposal. Ya. Your romance is about to evolve and level up. Jadi hubunganmu selanjutnya jadi gini, kan kamu kan kayak untuk apakah antara dua pilihan gitu ya. Kalau dia emang mau sama yang itu ya udah gitu, aku nggak mau dijadiin pilihan. Wah, hal-hal yang kayak gitu kan ada rasa-rasa gimana gitu ya. Padahal ya dalam kehidupan semua manusia pasti akan memiliki kehendak bebas, pasti ada pilihan. Jadi ya mau gimana gitu kan. Terkadang skenario dari Tuhan itu agak berbeda dengan apa yang kita mau ya, jadi terima saja. Oke, hubunganmu selanjutnya aku ngerasa di sini ketika kamu akhirnya dealing dengan orang ini dan kamu juga tahu ternyata dia punya pilihan yang lain, ada energi yang akhirnya dia akan memutuskan, bukan tentang memutuskan aku mau punya pacar si A, aku mau punya pacar si B, ya udah dua-duanya enggak gitu. Tapi dengan dia terus kayak tadi ya, kayak membiarkan keadaan seperti ini, nanti dia akan apa ya, kayak semacam kalau misalnya gugur satu lah ibaratnya gitu ya, dia akan langsung melakukan proses lamaran. Jadi energi ini bukan energi kalau yang satunya udah eliminasi udah kalau aku pacaran sama kamu, enggak, tapi ini energi yang dia yakini kalau itu tereliminasi dengan sendirinya, itu yang bertahanlah itu yang memang jodohnya gitu loh energinya. Jadi energinya orang ini tuh kayak energi tawakal yang menyebalkan ya menurut aku. Karena sebenarnya dia ada pembawaan yang takut untuk memutuskan, karena energinya dia itu cukup sensitif dengan
menyakiti hati orang lain gitu, apalagi seseorang yang dia sangat sayang atau protect, atau mungkin dia udah lama dengan si A, jadi dia ketika akhirnya udah lama jadi rasanya tuh nggak tega untuk membuat si seseorang itu jadi sedih karena tiba-tiba sukanya sama kamu, tiba-tiba dia ngerasanya soulmate-nya itu adalah kamu. Jadi ada energi yang dia ngerasa kayak nggak adil lah gitu. Kalaupun emang dia nanti harus berpisah dengan yang satunya, setidaknya itu dari yang satunya itu yang meninggalkan dia gitu, bukannya dia. Jadi ada energi yang dia cukup sensitif dengan perasaan orang lain, tapi yaitu ngebuat keadaannya jadi ada dua orang di sini gitu ya, jadi nggak sehat gitu. Tapi setelah nanti ada proses yang tadi ya, yang akhirnya yang bertahan itu yang akhirnya menang, nanti prosesnya yang bertahan itu akan dia propose kok untuk pernikahan. Jadi dia bukan nyari cuma sekedar untuk cuma sebatas jadi pacar doang atau apa, enggak, dia beneran lagi nyarinya long term relationship gitu. Oke, kita lanjut di sini. Hubunganmu selanjutnya apa? Nomor 3. 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 Oke. Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya ini adalah hubungan yang menurut aku kayak apa ya? Hubungan yang terlalu berharga untuk kamu tinggalkan. Meskipun keadaannya ini gak baik ya. Jadi bukan toxic relationship, ini toxic behavior. Ini orangnya yang menurut aku cukup toxic gitu ya. Karena dia gak punya nyali untuk menentukan. Karena dia gak punya hati untuk tegas gitu loh ya. Di sini ada sanctuary. Hubunganmu selanjutnya aku ngerasa ini hubungan yang akan membuat dirimu akan ngerasa sangat nyaman, karena dia memang seperti rumah yang aman dan nyaman buat kamu gitu. Kamu sangat ngerasa klop sama dia. Kamu ngerasa kayak ya disinilah yang seharusnya aku berada misalnya dipeluk dengan seseorang, ya kamu yang meluk bukan orang lain. Jadi ada perasaan yang pas gitu ketika akhirnya dia mengungkapkan perasaannya, bagaimana dia akhirnya melindungi kamu, bagaimana dia mengekspresikan bentuk sayangnya, itu terasa pas gitu. Kemudian di sini ada authenticity ya. Authenticity. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang sebenarnya akan menerima diri kamu apa adanya, yang tadi aku udah bilang di file selection juga. Ini hubungan yang akan nge-trigger kamu untuk jadi lebih in tune with yourself, bisa lebih menjadi develop untuk diri kamu sendiri, untuk the best version of yourself gitu. Dia akan nge-trigger kamu, nge-support kamu untuk lebih lagi untuk kedepannya. Ketika kamu ragu, dia yang bakal terus kayak nge-support gitu ya, yang terbaik buat kamu juga. Jadi kayak ada energi yang benar-benar menurut aku cukup sulit untuk kamu lepaskan, karena ini hubungan gak pernah kamu rasain di orang lain. Supportnya orang lain pun beda, gak kayak dia gitu ya. Hubunganmu selanjutnya Pal nomor 3. Hubunganmu selanjutnya Pal nomor 3. Hubunganmu selanjutnya Pal nomor 3. Aku ngerasa di sini kayak hubungan yang hubungan yang bikin kamu gak henti-hentinya kayak bersyukur dengan dengan adanya dia di hidup kamu. Dan kamu berusaha untuk tetap kayak terbuka, tetap optimis dengan hubungan ini, tetap terus menjelajahi hubungan ini, mulai dari hal-hal yang berbau dengan kepahitan sampai hal yang akhirnya nanti ujungnya menyenangkan buat kamu. Jadi ada energi yang aku ngerasa kayak
kamu kayak dealing dengan seseorang yang biasa bertumbuh dalam kepahitan, dalam kesakitan. Bahkan diri kamu juga kayak gitu, aku ngerasanya beberapa dari kalian. Dan aku ngerasa di sini kalian juga butuh kayak penyesuaian, dimana ketika kita growing gitu ya, itu nggak melulu tentang kesakitan dan kepahitan loh, nggak dari itu aja loh, kita tuh bisa growing dari cinta gitu. Jadi ada energi dimana apa ya, kamu akan menyadari banyak hal yang sebelumnya kamu belum sadari. Bagaimana akhirnya kamu bisa benar-benar belajar dari apa sih makna cinta dalam kehidupan, dalam hubungan gitu ya. Di sini ada the distraction of shiny things ya, ada angka 15. Jadi hubunganmu selanjutnya, aku ngerasa ini hubungan yang apa nih ya, terkait tentang kayak status, terkait tentang hal-hal yang berbau dengan duniawi gitu ya. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan yang banyak cobaan ya menurut aku. Kalau misalkan kamu dealing dengan seseorang yang masih serakah ya, ingin mendapati semuanya gitu ya, padahal apa ya, setiap orang pasti punya ranah rezekinya masing-masing lah. Kalau misalkan dia sendiri nggak bisa menentukan dan ngasih apa nih, kayak semacam, bukan ngasih ya, tapi memiliki kesadaran yang sama kamu, agak susah untuk akhirnya bersama. Jadi hubunganmu selanjutnya ini aku ngerasa kamu banyak halangan dan rintangan dalam hubungan ini, dan banyak hal yang kayak apa ini ya, jalan yang nggak smooth di hubungan ini ya. Kemudian di sini ada cozy up with risk. Baru aja aku ngomongin lagi kan. Jadi ini hubunganmu selanjutnya, kamu akan banyak meresikokan hal di hubungan ini gitu. Bahkan mungkin ketika kamu pun tahu gitu ya, oh dia udah punya orang lain nih gitu, wah dia udah punya pacar nih, wah dia udah punya pasangan nih gitu ya, itu kamu nggak secara otomatis langsung apa ini, kayak semacam ngeputus hubungan ini tuh enggak. Kamu bahkan mencoba untuk mengerti dan tetap memegang perasaan kamu sendiri gitu. Jadi ada energi yang kayak pada akhirnya kamu tahu aku kok jodoh kamu gitu loh. Kamu kayak ada keyakinan kayak gitu juga. Jadi kamu tetap di tempat kamu nggak mau kemana-mana, jadi kamu bakal ada di situ ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi. Hubunganmu selanjutnya apa, nomor 3. Hubunganmu selanjutnya apa, nomor 3. Hubunganmu selanjutnya apa, nomor 3. Aku ngerasa di sini hubunganmu selanjutnya benar-benar hubungan yang penuh dengan halangan dan rintangan yang akhirnya berhasil untuk bertransformasi. Makanya ada proposal di sini ya. Oke, banyak pengorbanan yang kamu lakukan di sini. Oke, di sini ada Gemini lagi dong, Gemini. Ya. Energi Gemininya kencang. Mungkin kamu juga dealing dengan seseorang yang berchartnya ada Gemininya. Kemudian di sini ada Luna ini Moon ya. Jadi hubunganmu selanjutnya aku ngerasa mungkin kamu juga dealing dengan seseorang yang ada di Pisces ataupun Cancer ya. Di berchartnya coba nanti cek aja. Hubunganmu selanjutnya aku ngerasa ini hubungan yang sebenarnya kamu akan jelajahi dari bagaimana kamu bisa mengenali perasaan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa mempelajari intuisi kamu ya, bagaimana akhirnya kamu bisa menyadari kedalaman perasaan kamu ini sebenarnya hanya untuk soulmate kamu ini, nggak dengan siapapun. Hubungan selanjutnya ini hubungan yang akhirnya kamu akan mulai komunikasikan ekspresi-ekspresi perasaan kalian yang mendalam satu sama lain, yang nantinya kalian akan terus penasaran dan mencoba untuk mencari jawaban dengan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kenapa sih aku ngerasain
perasaan yang seperti ini, kenapa hanya dengan kamu. Dan kamu ini ada energi yang menurut aku cukup cukup sibuk dengan pikiran kamu sendiri ya, dengan akhirnya membayangkan dengan situasi A, B, C, banyak skenario di kepala kamu juga, karena energinya dia ataupun kamu yang akhirnya ada dua orang lah di sini ya, ada pilihan lain gitu, itu kayak harus switch off switch on gitu loh. Jadi harus ke energinya ke kamu, terus habis itu nanti energinya ke yang satunya lagi. Jadi ketika dia mau berjalan ke arah masa depan yang tadi aku udah bilang, itu dia jadi harus di tengah terus, jadi kayak nggak bisa melepas masa lalu untuk mencapai masa depan. Jadi energinya itu nggak maju-maju gitu loh. Jadi hubunganmu selanjutnya ini hubungan dimana harus lebih bisa mengenali diri sendiri, mengenali perasaan sendiri, tahu mana yang lebih dirasa lebih dalam, itu yang sebenarnya yang paling bisa dibilang jodohnya kita gitu ya. Hubunganmu selanjutnya itu hubungan yang memiliki kedalaman dalam bentuk perasaan, memanifestasikan sesuatu hal dengan cara berkorban, dengan cara lebih terkait tentang kesadaran sih menurut aku. Jadi kalian nanti akan sama-sama merasakan perasaan ini, pengalaman ini, karena kalian gak pernah ngerasain ini perasaannya sebelumnya. Akan ada banyak kebingungan dari awal, dan bagaimana akhirnya harus terus bertahan di keadaan yang membingungkan. Bagaimana kamu bisa meyakinkan perasaan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa bertahan dalam menjalin hubungan ini. Semuanya akan banyak hal yang bisa menyadarkan si A gitu ya, atau si B, atau siapapun yang di sini itu, kalau misalkan dia ini soulmate aku gitu, aku yakin dia gitu. Jadi ada energi yang cukup harus dijelajahi, harus dikenali lebih. Bahkan ini kayak harus mengenali perasaan sendiri dengan secara logik tau. Jadi ada rasa yang kayak cukup menurut aku tuh mirip-mirip kayak Hunger Games gitu loh. Kalau kalian nonton di film Hunger Games ya, energinya itu gimana caranya tahu dari, walaupun itu tujuannya untuk penghiburan gitu ya, penghiburan kalangan atas, kalangan elit gitu di film itu, tapi biar melihat di sini yang terbaik gitu ya, yang terbaik yang mana yang akhirnya bisa pulang dengan selamat itu cuma juara satu gitu ya. Berarti dia yang terbaik dari semuanya, dia harus juara satu gitu. Jadi energinya itu kayak membiarkan kompetisi itu terjadi begitu aja. Jadi agak cukup barbar gitu loh menurut aku. Energinya tuh mirip kayak energi Hunger Games gitu, atau energi yang kayak Gladiator gitu loh, film Gladiator, dimana yang orangnya gitu ya, si Caesarnya itu yang lihat dari atas dan membiarkan yang mana yang akhirnya harus meninggal, yang mana yang harus bertahan. Jadi energinya tuh ada yang menurut aku tuh ada terkait tentang kekejaman juga gitu, yang kayak kalau kamu emang bener-bener sayang dan cinta sama aku, kamu pasti kamu bisa bertahan gitu. Ada energi yang cukup tega dan mencoba untuk melihat menjawab perasaan kamu, kenapa kamu ngerasa dalam seperti ini segala macam gitu, dan yakin kalau kamu itu jodoh aku ya, kalau kamu mau berkorban buat aku. Dan terlihat terbukti, jadi dia pengen menjawab seseorang itu ada soulmate-nya atau bukan dari pendekatan yang logik gitu. Susah kan yang kayak gitu. Biasanya kok kayak gitu menuntut untuk mengorbankan sesuatu hal yang akhirnya sebenarnya menyakiti pihak yang satunya, karena gimana juga ini perasaan.
karena dia sulit mengenali perasaan dia sendiri, dia harus melakukan sesuatu hal ke orang lain biar dia bisa tahu gitu loh. Padahal dia yang punya permasalahan struggling untuk mengenali perasaan dia nggak mau banyak menentukan, dia pengen ngelihat secara nyata aja. Jadi secara yang pendekatan lebih logik aja gitu ya. Ada energi agak-agak sadis menurut aku, karena gimana pun juga apa ya, ya nggak semua orang sih ya bisa mengenali perasaan sendiri gitu ya. Cuma bukan berarti dengan cara akhirnya harus mengorbankan orang lain untuk ya udah nanti gimana aja, kita lihat aja yang paling bisa bertahan siapa gitu. Kayak Hunger Games gitu, kayak gladiator gitu, kayak membiarkan udah tahu di sini tuh ada yang berantem atau yang harus yang berkompetensi, dan membiarkan yang pokoknya salah satu gugur, menunggu salah satu gugur baru yang akhirnya yang satunya itulah yang terbaik gitu. Energinya tuh menurut aku tuh apa ya, cukup egois gitu. Dimana kalau misalkan energi yang seperti itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang tuh bukan energi yang tulus. Mana ada gitu ya, mana ada soulmate yang membiarkan soulmate-nya itu semenderita itu gitu, dan membandingkan soulmate-nya itu dengan orang lain, dan membiarkan soulmate-nya itu harus berkompetisi seperti itu jalurnya gitu, karena dia kurang mengenali perasaan dia sendiri. Itu kan terlalu barbar ya menurut aku. Jadi hubunganmu selanjutnya ini Pahlawan nomor 3, wah luar biasa banget gitu, luar biasa. Jadi harus ya itu kayak melakukan kompetisi kayak Hunger Games gitu, kayak hukum alam gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Pahlawan nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung aja follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenali diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya ya. Paket ini sebenarnya analisa birth chart dan juga arti nama kamu. Jadi kamu udah tahu nih yang given dari Tuhan tuh ke kamu tuh apa gitu ya. Jadi nanti ada penjelasan secara tertulis ya, sekitar kayak 13 halaman lah ya, dimana kamu akhirnya tahu bakat kamu apa, kunci kesuksesan hidup kamu tuh apa, kekurangan kelebihan kamu apa, misi dan tujuan hidup kamu apa. Jadi kamu tuh udah tahu apa yang harus kamu fokusin, dan kamu udah tahu fase kehidupan kamu tuh seperti apa. Jadi kayak udah ada kisi-kisinya lah, pegangan untuk kamu seumur hidup gitu ya. Mumpung masih harga promo 450.000 aja, kamu udah bisa tahu hal tersebut. Kalau kalian tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Nanti kamu bisa langsung menghubungi aku lewat situ. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Pahlawan nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.